hanya salah satu di antara kalian yang bisa keluar, ucap kakek tersebut. Pusaka ini jangan sampai jatuh ke orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya baik-baik saja, sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Pengorbanan Merapi. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Oke, bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Setelah Ayu selesai melakukan persemedian dan meletakkan sesajen di tempat yang dikeramatkan tersebut, Ayu pun kemudian bergegas menuju sumber mata air yang ternyata letaknya tak begitu jauh dari tempat yang dikeramatkan di pasar gaib Pasar Bubrah itu. Ayu kemudian melemparkan kembang 7 rupa yang dibawanya, dan kemudian ia pun masuk ke dalam sumber mata air tersebut. Ayu membersihkan semua tubuhnya di tempat tersebut tanpa adanya rasa takut. Ayu benar-benar mengikuti semua persyaratan atau syarat yang diberikan oleh pedagang di Pasar Bubrah itu demi mendapatkan pusaka yang ia butuhkan. Saat Ayu sedang meredamkan tubuhnya, aku melihat banyak sekali bayangan putih datang kepada Ayu. Namun Ayu seakan-akan tidak sadar dengan kehadiran mereka semua. Ayu tidak merasa takut atau lainnya. Aku ingin memperingatkan Ayu, namun mulutku seakan-akan terkunci dan tidak bisa berucap sepatah kata pun. Bayangan putih tersebut mengelilingi si Ayu. Aku sendiri tidak tahu siapa sosok di balik bayangan-bayangan putih tersebut. Aku pun berusaha untuk meneriaki Ayu agar ia segera keluar dari pemandian tersebut. "Ayu! Ayu!" teriakku sekencang mungkin. Namun anehnya, teriakanku tidak didengar oleh Ayu. Suaraku seakan-akan tidak sampai ke telinga Ayu. Aku pun bingung apa yang harus aku lakukan. Sementara Ayu terlihat tidak bergeming sedikit pun. Tak lama setelahnya, Ayu pun beranjak dari sumber mata air tersebut dan berjalan menuju pedagang yang akan memberikannya pusaka yang ia maksud. Di sini aku sangat khawatir jika sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Saat dia berjalan, dari arah belakang aku melihat banyak sekali makhluk halus yang mengikuti langkahnya. Bahkan bayangan putih yang aku lihat di sumber mata air pun masih mengikuti langkah kaki Ayu. Mereka semua seakan-akan tahu bahwa Ayu akan mengambil sebuah pusaka, dan sepertinya pusaka tersebut memiliki dampak yang sangat besar. "Saya sudah melakukan semuanya," ucap si Ayu. "Kau berhak untuk mendapatkannya," ucap pedagang tersebut. Ayu pun kemudian menjulurkan tangannya untuk menerima pusaka yang akan diberikan oleh pedagang tersebut kepadanya. "Pusaka ini jangan sampai jatuh ke orang lain. Jika hal itu sampai terjadi,
maka kamu akan mendapatkan malapetaka, ucap pedagang tersebut. Setelah itu, Ayu pun menerima pusaka yang diberikan oleh sang pedagang di pasar bubrah itu. Setelahnya, ia pun mencari jalan keluar untuk bisa kembali ke tenda. Ia berusaha untuk mencari jalan keluar yang benar, namun tak kunjung ketemu. Aku pun kemudian berinisiatif untuk menghampiri Ayu. Aku ingin Ayu tidak membawa pusaka tersebut dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Aku tidak ingin hal buruk terjadi padanya. "Ayu," ucapku memanggil si Ayu. "Vian," ucap si Ayu. "Cepat, kamu kembalikan pusaka itu. Dan kita harus segera keluar dari pasar gaib ini sebelum fajar. Atau kalau tidak, kita benar-benar tidak akan selamat," ucapku pada Ayu. "Aku tidak bisa mengembalikan pusaka ini. Aku sudah melakukannya banyak hal untuk mendapatkannya," ucap si Ayu. "Tapi kamu bisa celaka, Yu." Tidak ada yang bisa mencelakaiku. Ayah akan melindungiku," ucap si Ayu lagi. Aku terus-menerus membujuk Ayu agar ia mau mengembalikan pusaka itu kepada pemiliknya. Namun Ayu tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak mengembalikan pusaka yang berhasil ia dapatkan. Ia bahkan tidak peduli dengan konsekuensi yang bisa saja terjadi dan menimpa dirinya. Ayu pun memilih menghindar dariku. Dia kemudian mencari-cari jalan untuk bisa keluar dari pasar gaib ini. Namun, ia tak kunjung menemui jalan keluar. Setiap kali ia melangkah, ia terus kembali ke pasar gaib tersebut. Aku terus mengikuti langkah Ayu dari arah belakang. Aku mencoba untuk terus membujuk Ayu agar dia bisa menyerahkan pusakanya tersebut agar bisa keluar dari jeratan pasar gaib ini. Namun tak kunjung mau. Ia lebih memilih untuk tetap mempertahankan pusaka yang berhasil ia dapatkan. Pasar gaib bubrah ini layaknya sebuah labirin, tidak memiliki ujung. Siapa saja yang sudah masuk akan sangat sulit untuk keluar dari tempat ini. Aku sendiri mulai khawatir dengan diriku. Aku khawatir akan terjebak selamanya di tempat ini bersama si Ayu. Atau jika tidak bisa keduanya, aku ingin Ayu bisa keluar meskipun aku harus terjerat selamanya di labirin ini. Semenjak memutuskan untuk menjadi leader, aku sudah bertekad untuk bisa bertanggung jawab atas semua anggotaku, termasuk si Ayu ini. Maka dari itu, aku harus bisa menyelamatkan, meskipun nyawaku taruhannya. Tak lama kemudian, ada orang kakek tua datang menghampiriku. Saat itu posisi Ayu sudah cukup jauh dari pandanganku. Sang kakek itu menepuk pundakku sembari membisikkan kalimat yang membuatku banyak bertanya-tanya. "Hanya salah satu di antara kalian yang bisa keluar," ucap kakek tersebut. "Kenapa, kek?" tanyaku. "Gadis itu sudah terjerat begitu dalam semenjak awal," ucap sang kakek itu lagi. "Tapi aku ingin menyelamatkan dia, kek," ucapku pada si kakek itu. "Kalian sudah diperingatkan untuk hati-hati, namun tak kunjung ditepati," ucap sang kakek lagi. "Saya sudah berusaha, kek. Saya pun berusaha untuk membuat teman-temanku tetap santun, bersikap ataupun berucap di sini," ucapku pada kakek itu lagi. "Tapi salah seorang temanmu memiliki niat kotor. Bahkan ada beberapa teman lain yang kerap kali mengumpat," ucap sang kakek lagi. "Lalu apa yang harus saya lakukan, kek?" tanyaku. "Kamu bisa keluar dan selamat dari jeratan labirin pasar gaib ini dengan hati yang tulus. Kamu bisa keluar lewat jalan yang kamu yakini.
sebagai pintu keluar. Tapi jangan membawa apapun dari pasar gaib ini. Jika tidak, maka kamu tidak akan selamat, ucap sang kakek itu lagi. Bisa nggak kami berdua keluar? Tanyaku lagi. Hanya salah satu, dan itu kamu orangnya, ucap sang kakek itu. Tapi kek, tidak ada kata tapi. Sebentar lagi fajar, dan waktumu hampir selesai, ucap sang kakek. Apa saya bisa percaya dengan omongan kakek? Tanyaku. Lemparlah batu di tempat yang kamu yakini sebagai pintu keluar, dan bergegaslah, maka kamu akan selamat. Kamu bisa percaya itu. Jika sampai fajar kamu tidak keluar dari sini, maka kamu tidak akan selamat, ucap sang kakek itu. Baik kek, ucapku. Setelahnya, kakek itu pun menghilang begitu saja, tanpa adanya jejak. Aku sendiri merasa bingung kemana perginya sang kakek itu. Memang semuanya terlihat kias, namun ini benar-benar nyata. Hal gaib memang benar-benar ada, dan dunia mereka kerap kali berdekatan dengan dunia manusia. Sehingga keanehan yang aku alami sejauh ini pun bukan sebuah kebetulan, melainkan sudah digariskan. Setelah mendapatkan banyak arahan dari sang kakek, aku berusaha untuk mencari Ayu. Aku ingin ia ikut keluar bersamaku, meskipun menurut penuturan sang kakek itu tidak mungkin. Hanya ada satu yang akan selamat. Namun, aku harus mengupayakan segala sesuatunya. Aku mencoba mencari Ayu, dan aku melihat ia masih berputar-putar di sebuah tempat dan terlihat sangat kebingungan. Aku kemudian menghampiri Ayu untuk mengajaknya keluar. Ayu keluar sebelum terlambat, ucapku tergesa-gesa. Aku tak kunjung menemukan pintu keluar, Vian, ucap si Ayu. Aku pun kemudian mencoba mencari pintu keluar dengan meyakinkan yang aku miliki. Aku mencoba fokus dengan pandanganku. Dan saat itu juga aku melihat sebuah gerbang yang aku yakini sebagai pintu keluar labirin ini. Aku kemudian melempar batu ke arahnya, dan benar saja, gerbang itu benar-benar terbuka. Aku dan Ayu mencoba berlari ke arah sana untuk keluar. Namun kami berdua selalu terlempar dan terlempar lagi. Aku dan Ayu terus berusaha, namun hasilnya tetap nihil. Kami berdua tidak bisa keluar secara bersamaan. Apa benar perkataan sang kakek yang mengatakan bahwa hanya ada satu orang yang bisa keluar dan yang lainnya akan tetap tinggal di pasar gaib ini? Aku pun kemudian teringat semua omongan sang kakek. Aku pun bermaksud untuk menyelamatkan Ayu dengan cara mendorongnya ke dalam gerbang pintu keluar, sekaligus merampas paksa pusaka yang saat ini Ayu pegang agar dia bisa selamat. Waktu kami sudah tidak banyak lagi, sebab fajar akan segera tiba. Aku pun kemudian mengambil langkah untuk berpura-pura membuat strategi untuk keluar dari pasar gaib ini. Ayu, aku ada ide untuk bisa keluar dari sini, ucapku pada Ayu. Bagaimana caranya? Tanya si Ayu. Kita akan keluar satu persatu, sebab aku mendapat bisikan bahwa kita tidak bisa keluar secara bersamaan. Selain itu juga, kamu harus menitipkan pusaka itu kepadaku, ucapku pada Ayu. Kenapa aku harus menitipkan? Pusaka yang sudah susah payah aku dapatkan ini kepadamu, tanya si Ayu. Karena pusaka itu nggak bisa keluar bersamamu, Yuk. Harus aku lemparkan dari sini, agar pusaka itu juga bisa melewati gerbang pintu keluar pasar gaib ini, ucapku pada Ayu. Kamu nggak lagi bohong kan? Tanya si Ayu. Enggak, Yuk, bener, ucapku. Ya sudah,
aku titipkan pusaka ini sama kamu. Dan tolong, tuntun aku keluar melewati gerbang ini, ucap si Ayu. Aku pun kemudian menerima pusaka yang telah Ayu dapatkan. Aku menyimpannya baik-baik. Aku kemudian membantu Ayu untuk bisa keluar dari gerbang pintu keluar pasar gaib ini. Aku mengikuti semua yang diomongkan oleh sang kakek. Aku mengikutinya dengan amat baik. Aku berharap Ayu akan selamat. Aku tidak memikirkan tentang diriku sendiri. Yang paling utama, aku harus menyelamatkan Ayu, ucapku dalam hati. Sebelum Ayu keluar, aku tak lupa menitipkan sebuah pesan kepadanya. Aku ingin dia menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang mengasihiku. Ayu, aku minta tolong, sampaikan permintaan maafku untuk semuanya, ucapku pada Ayu. Kenapa kamu ngomong gitu? Tanya si Ayu. Sampaikan saja, ucapku lagi. Memang apa yang akan terjadi padamu? Tanya si Ayu. Aku akan baik-baik saja, ucapku meyakinkan kepada si Ayu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi Vian, ucap si Ayu, waktunya hampir habis yuk. Aku akan membantumu keluar, ucapku pada si Ayu. Aku pun kemudian mendorong Ayu untuk keluar dari jeratan pasar gaib ini. Setelah berhasil mengeluarkan Ayu, gerbang pintu tersebut benar-benar tertutup, bahkan tanpa bekas apapun. Di sisi lain, Ayu berhasil selamat dari jeratan pasar gaib itu. Ia kemudian menungguku untuk beberapa saat, hingga fajar benar-benar tiba. Dari kejauhan terdengar suara Agung, Roni, dan Rama sedang mencariku dan juga si Ayu. Mereka semua pun menemukan Ayu yang terlihat kebingungan seorang diri. Agung pun mendekat ke arah Ayu untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Ayu, dari mana saja kamu? Aku cari-cari kamu kemana-mana, tapi gak ada, ucap si Agung. Vian mas, Vian, ucap Ayu terbata-bata. Vian kenapa? Dia di mana? Dia juga gak ada di tenda, ucap si Agung. Dia masih terjebak di dalam, ucap Ayu gemeteran. Di dalam di mana? Tanya si Agung lagi. Di posisi tersebut, Ayu masih belum percaya jika orang yang baru mengenalnya, yaitu Alfian, benar-benar berkorban untuknya. Padahal dalam hal ini, Ayu adalah orang yang paling bersalah. Dan dia sudah melakukan penyimpangan dalam pendakian ini. Terlebih lagi, dia yang sudah mengambil pusaka yang tidak semestinya ia ambil, hingga menyebabkan malapetaka. Vian terjebak di pasar gaib, ucap si Ayu histeris. Teman-teman yang lain pun sangat shock dengan pertanyaan si Ayu. Mereka tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh si Ayu, sebab mereka tidak tahu kronologi kejadiannya. Bahkan Agung hanya tahu bahwa si Ayu itu akan mencari pusaka di Merapi ini, namun tidak tahu lokasi dan kapan Ayu akan mencarinya. Tangisan Ayu benar-benar pecah di sana. Bahkan ia sampai tidak percaya dengan apa yang baru saja menimpanya, terutama tentang pengorbanan Alfian yang sudah mengorbankan jiwanya demi Ayu yang telah melakukan banyak kesalahan. Agung sebagai kekasih Ayu berusaha sebisa mungkin untuk menenangkan Ayu yang masih histeris. Saat ini fajar sudah berlalu. Kami semua pun batal untuk naik ke puncak Merapi karena kejadian hilangnya Ayu. Agung memberikan minuman kepada si Ayu agar ia menjadi lebih tenang. Setelahnya, Agung pun berlahan-lahan menanyakan kepada Ayu tentang apa yang terjadi padanya. Coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Dek.
dan kita bisa cari solusi terbaik, ucap si Agung. Alfian hilang, Mas. Alfian terperangkap di sana, ucap Ayu terbata-bata. Bagaimana Alfian bisa terperangkap? Memangnya kalian berada di tempat yang sama sebelumnya? Tanya si Agung. Jadi saat semuanya tertidur, aku berencana untuk mencari pusaka yang diperintahkan oleh ayahku. Aku pun masuk ke pasar gaib Bubrah itu, Mas. Tapi aku nggak tahu kalau Alfian mengikutiku. Aku sudah mencoba menghindar dari diri Alfian saat aku tahu dia juga berada di tempat yang sama denganku. Aku melanjutkan rencanaku untuk mencari pusaka tersebut, Mas. Aku juga melakukan beberapa persyaratan yang diberikan oleh salah seorang pedagang, yang mana dia akan memberikan pusaka tersebut setelah aku menuntaskan prasyarat yang diberikan. Namun saat semua usai, aku tidak tahu bagaimana cari jalan keluar dari pasar gaib tersebut. Bahkan aku sama sekali tidak melihat gerbang pintu keluar dari pasar gaib tersebut. Lalu Alfian mendekat ke arahku, dan dia memberikan arahan untuk aku bisa keluar. Dia bilang dia akan menyusul setelah aku. Bahkan pusaka itu pun aku titipkan kepadanya. Namun setelah aku keluar, aku tidak melihat gerbang tersebut, dan bahkan aku tidak melihat Alfian keluar dari sana, Mas. Sepertinya memang hanya ada satu orang saja yang bisa keluar, dan Alfian mengorbankan dirinya untuk aku, agar aku tetap bisa selamat. Padahal di sini posisinya aku yang sudah salah langkah. Dia hanya berpesan untuk aku menyampaikan maaf kepada semua orang atas namanya. Aku harus bagaimana, Mas? Ucap si Ayu bercerita panjang lebar. Setelahnya, Ayu pun kembali sok dan histeris. Apa yang harus kita lakukan, Gung? Kita harus menyelamatkan Alfian, ucap si Rama. Benar. Kita tidak mungkin meninggalkan Alfian sendirian, ucap si Roni. Tapi kita tidak bisa berbuat apapun, karena hal ini berkaitan dengan dunia lain. Kita harus cari bantuan, atau kita harus cari orang pintar dan semacamnya, ucap si Agung. Kita turun saja kah cari bantuan? Tanya si Roni. Bagaimana dengan Ayu? Dia masih sangat histeris, ucap si Agung. Bawa Ayu turun bersama. Kita tidak bisa terus berlama-lama di sini, ucap si Rama. Aku menyesal. Maafkan aku, ucap si Ayu terus-menerus. Kondisi Ayu setelah menceritakan detail kejadian yang telah menimpanya, ia terus mengigau hal-hal yang tidak masuk akal. Hal tersebut tentu membuat si Agung dan yang lainnya merasa bingung. Agung, Roni, dan Rama pun kemudian berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya si Rama. Lebih baik kita kemasi terlebih dahulu semua barang-barang kita, termasuk tenda. Setelah semua selesai, kita harus segera turun ke bawah untuk meminta pertolongan, ucap si Roni. Lalu bagaimana dengan Ayu? Tanya Agung lagi. Kamu harus bisa menuntun Ayu untuk turun. Masalah barang yang Ayu bawa dan juga barang Alfian, biar aku yang menjadi urusannya. Aku dan juga Roni, ucap si Rama. Benar, kamu fokus saja dengan Ayu saja. Mengenai perlengkapan kamu tidak perlu dipikirkan, ucap si Roni. Tapi ingat, kamu juga harus pastikan kalau Ayu akan tetap baik-baik saja hingga kita sampai ke bawah. Jangan sampai Ayu jatuh pingsan atau terjadi hal buruk lainnya, ucap si Rama. Oke, aku akan semaksimal mungkin menjaga Ayu. Aku akan terus mengajaknya untuk berbincang agar dia tidak semakin larut dalam masalah ini, ucap si Agung. Ya sudah, ayo kita lakukan satu demi satu rencana kita, ucap si Rama. Oke, siap.
Roni dan Rama pun kemudian mulai mengemasi semua barang-barang dan juga tenda yang masih berdiri. Sementara Agung terus mengajak Ayu berbincang agar dia tidak lengah ataupun tidak berpikiran hal buruk yang membuat kondisinya drop. Agung terus berusaha untuk meyakinkan Ayu bahwa semuanya akan baik-baik saja dan Alfian akan bisa diselamatkan meskipun tidak dalam waktu sekarang. Agung dan yang lainnya pun kemudian berjalan untuk turun tepat di pukul jam 7 pagi. Kondisi psikis mereka benar-benar terguncang karena peristiwa ini. Namun yang paling berat menerima kenyataan adalah si Ayu, sebab dia mengalaminya secara langsung. Agung dan yang lainnya tidak menyangka jika mereka akan turun tanpa adanya Alfian. Namun, mereka berjanji setelah sampai di bawah, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menemukan Alfian. Mereka bahkan bertekad untuk tidak pulang sebelum Alfian ditemukan. Perjalanan mereka begitu lancar tanpa adanya hambatan apapun. Perjalanan dari Pasar Bubrah menuju Watu Gajah itu pun hanya ditempuh beberapa menit saja. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 2 yang jaraknya cukup jauh. Sepanjang perjalanan mereka hanya terdiam. Bahkan mereka tidak berpikiran untuk melepas dahaga ataupun makan untuk mengganjal rasa lapar. Semua dahaga dan lapar yang datang tidak mereka indahkan. Saat ini yang menjadi prioritas mereka adalah sampai ke base camp, mencari bantuan dan kemudian menemukan si Alfian itu. Kalau kalian capek bilang, kita bisa istirahat terlebih dahulu, ucap si Rama. Kita lanjut saja biar segera sampai, ucap si Roni. Sementara di sisi lain, Ayu terus mengigaukan kalimat yang sama seperti sebelumnya. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri akan kejadian ini. Bahkan tangisannya tak kunjung berhenti. Agung sudah berusaha untuk menasehati, namun tidak diindahkan oleh si Ayu itu. Ia tetap kalut. Sepanjang jalan, pandangan kami semua terasa kosong. Kami tidak pernah menyangka jika pendakian ini akan berakhir menyedihkan. Bahkan kami semua belum sempat sampai di puncak Merapi. Namun saat ini yang paling utama adalah Alfian, bukan lagi puncak Merapi yang bisa saja kami raih di lain waktu. Kami pun terus berjalan hingga sampai di pos 2, tanpa istirahat sekalipun. Padahal saat naik kami terus-menerus melakukan peristirahatan. Namun saat turun, kami benar-benar tidak sempat untuk beristirahat sama sekali. Tinggal 1 pos lagi. Aku harap kamu kuat yuk. Jangan sampai kamu ambruk sebelum kita sampai di bawah, ucap si Rama. Akan aku pastikan Ayu tetap kuat, Ram, ucap si Agung. Kita rehat dulu ya sebentar, ucap si Roni. Ya udah, kita berhenti dulu untuk sekedar minum atau ngemil. Setelahnya kita lanjut jalan lagi, ucap si Rama menambahkan. Rama dan yang lainnya pun kemudian mengeluarkan makanan dan minuman yang masih tersisa di dalam ransel mereka. Untuk melepas lapar dan dahaga, dengan segera mereka pun menghabiskan makanan dan minuman yang masih tersisa. Terlihat bahwa mereka sangatlah lelah dalam perjalanan ini. Setelah selesai beristirahat, Agung dan yang lainnya pun bergegas dan mempercepat langkah mereka. Mereka ingin segera sampai di base camp. Dalam posisi ini, kondisi Ayu semakin melemah. Ia semakin lemas, bahkan untuk berjalan saja seakan sudah tidak lagi memiliki tenaga untuk melanjutkan perjalanannya. Akhirnya Agung pun berinisiatif untuk menggendongnya agar Ayu tidak sampai terjatuh di dalam perjalanan ini. Meskipun Agung sendiri sudah sangat lelah,
Namun ia tidak ingin kondisi kekasihnya semakin down. "Kamu gak masalah menggendong Ayu?" tanya si Rama. "Gak apa-apa, daripada dia jatuh di sini," ucap si Agung. "Tapi kamu harus tetap hati-hati," ucap si Rama lagi. "Iya, aku akan pastikan semuanya akan baik-baik saja." Roni dan Rama pun percaya dengan apa yang diucapkan si Agung. Mereka pun semakin mempercepat langkah kakinya. Mereka ingin segera sampai di base camp. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka pun sampai di pos 1. Itu artinya dalam waktu yang tidak akan lama lagi, mereka bisa lekas sampai di base camp pendakian Merapi via New Selo. Mereka ingin segera menemukan orang-orang yang bisa membantu untuk menemukan si Alfian. Saat perjalanan menuju base camp, Agung dan yang lainnya pun berjumpa dengan pendaki lain. Mereka terlihat syok saat melihat Agung dan yang lainnya kelelahan. Bahkan Agung masih menggendong Ayu di punggungnya, dalam kondisi masih mengigaukan hal yang sama. Tanpa basa-basi, para pendaki yang baru memulai pendakiannya tersebut pun menolong Agung dan yang lainnya. Mereka membantu membawakan barang-barang sembari mereka bertanya tentang apa yang menimpa si Agung dan temannya. "Ada persoalan apa sampai kondisi kalian menjadi seperti ini?" tanya salah satu pendaki itu. "Salah satu teman kami masih terjebak di atas, Bang. Kami turun untuk mencari bantuan," ucap si Agung. "Lalu perempuan ini kenapa?" ucap pendaki yang lain. "Dia mengalami hal yang sama, namun dia berhasil terselamatkan," ucap si Agung. "Ya sudah, kami akan bantu kalian buat menemukan teman kalian itu. Tapi sebelum itu, kita harus turun terlebih dahulu untuk meminta bantuan penduduk lokal supaya lebih mudah," ucap pendaki tersebut. "Terima kasih banyak, Bang, sudah mau membantu kami," ucap si Rama. "Iya, ayo kita harus bergegas," ucap pendaki lain tersebut. Mereka semua pun akhirnya berjalan turun dengan bantuan para pendaki yang memilih untuk membantu Agung dan teman-temannya dibandingkan melanjutkan pendakian ke atas. Mereka berjalan dengan hati-hati. Waktu yang mereka tempuh pun cukup menguras sisa energi yang mereka miliki. Setelah berjalan cukup panjang, akhirnya mereka pun sampai di base camp pendakian Gunung Merapi. Agung dan yang lainnya bergegas untuk mencari tempat istirahat yang tepat. Mereka pun kemudian bergegas untuk mencari bantuan penduduk lokal, sekaligus memanggil orang pintar yang mungkin saja bisa menuntaskan persoalan yang saat ini dialami oleh mereka. Para warga pun berdatangan satu persatu untuk menghampiri mereka. Agung pun kemudian menceritakan kronologis kejadiannya kepada salah seorang warga, beserta orang pintar yang sudah datang di tempat istirahat tersebut. Mereka pun dengan mudahnya mampu menangkap penjelasan Agung dengan baik. Bahkan mereka pun berkenan untuk membantu. "Kita harus kembalikan raga gadis ini terlebih dahulu, agar dia bisa kembali pulih," ucap orang pintar yang sudah dipanggil oleh Agung. "Bagaimana caranya, Mbah?" tanya si Agung. "Saya akan coba lebih dulu," ucap orang pintar tersebut. "Lalu bagaimana dengan teman saya yang masih di atas, Mbah?" tanya si Agung lagi. "Akan sulit, namun kita harus berusaha," ucap orang pintar tersebut. "Apa tidak sebaiknya ada rombongan pencari yang lebih dulu naik ke atas untuk mencari teman saya tersebut itu, Mbah?" tanya si Agung lagi. "Boleh saja, asal kalian harus menyusun strategi yang benar dan jelas," ucap orang pintar itu. "Siap, Mbah. Dengan bantuan warga lokal sini, kami yakin Alfian akan segera ditemukan," ucap si Agung. Saat Agung mengatakan hal demikian, tiba-tiba saja
Ayu mengamuk. Dia kemudian mengatakan hal yang terbilang sangat aneh. Alfian tidak akan selamat jika hanya kalian yang datang. Dia tidak punya banyak waktu. Jika purnama tiba, maka Alfian akan tiada, ucap Ayu sembari berteriak histeris. Setelahnya, Ayu pun pingsan tepat di hadapan banyak warga dan pendaki lain. Agung, Rama, dan Roni pun merasa bingung dengan hal tersebut. Agung kemudian meminta orang pintar yang ada di sana untuk bisa menolong Ayu. Agung terus mendampingi Ayu. Di sisi lain, Rama dan Roni pun mengatur strategi untuk bisa menyusun rencana dalam pencarian Alfian di Gunung Merapi. Kita adakan pencarian sekarang atau gimana bapak-bapak? Tanya si Rama. Baiknya sekarang saja. Perihal gadis ini, biar salah seorang di antara kalian tetap tinggal dan menjaga gadis tersebut, ucap salah seorang warga. Agung pun memilih untuk tetap tinggal. Ia memilih untuk menjaga si Ayu. Sementara Rama dan Roni pun memilih untuk melakukan pencarian ke atas gunung lagi dengan para warga lokal yang dengan senang hati mau membantu kesulitan Agung dan teman-teman lainnya. Pendaki yang telah membantu mereka pun turut serta bergabung dalam pencarian Alfian. Di sisi lain, orang pintar tersebut kemudian memilih fokus untuk menyembuhkan Ayu. Hanya tinggal beberapa orang saja di tempat Ayu beristirahat. Agung kemudian berinisiatif untuk menghubungi ayahnya Ayu, yang tidak lain tidak bukan adalah orang pintar juga. Agung yakin Ayu dapat segera disembuhkan oleh ayahnya sendiri, sebab ayahnya yang tahu persis kondisi Ayu. Dan hal yang menimpa Ayu dan Alfian tentu ada kaitannya dengan perintah ayahnya Ayu. Sehingga secara tidak langsung, ia pun harus ikut bertanggung jawab. Setelah menghubungi ayahnya Ayu, Agung pun merasa sedikit lega, sebab ayahnya Ayu bersedia untuk datang dan membantu persoalan yang sedang dihadapi oleh anaknya. Sekaligus persoalan menghilangnya Alfian, yang tentu hal ini bermuara dari hal yang diperintahkan oleh ayahnya Ayu tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, ayahnya Ayu pun segera tiba di tempat Ayu beristirahat. Saat itu Ayu sudah sadarkan diri berkat bantuan orang pintar di wilayah tersebut. Namun, Ayu masih menjadi sosok gading yang terlihat linglung karena sebuah sebab. Saat ayahnya Ayu tiba, Agung pun bergegas untuk menceritakan kronologis kejadiannya. Namun ternyata ayah Ayu sudah tahu apa yang saat ini menimpa putrinya tersebut. Ia kemudian bergegas untuk menyembuhkan Ayu dengan bantuan orang pintar yang ada di wilayah tersebut. Tak butuh waktu lama, ayah Ayu pun berhasil menyembuhkan Ayu. Namun kondisi Ayu tidak bisa seperti sedia kala. Ia menjadi gadis murung yang kerap kali mengigau hal-hal yang tidak jelas. Namun ayah Ayu tetap memakluminya, karena proses penyembuhan Ayu bisa memakan waktu yang cukup lama. Agung juga menjelaskan kepada ayah Ayu tentang Alfian yang masih terjerat di pasar gaib Bubrah. Ayahnya si Ayu itu pun ingin menolong Alfian untuk keluar dari persoalan tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya. Butuh waktu beberapa hari, ucap ayah Ayu. Berapa lama om? Tanya si Agung. Cukup lama. Biarkan persoalan ini saya yang akan tuntaskan. Tapi pencarian harus terus dilakukan agar penjaga di sana tidak menahan Alfian terus-menerus, ucap ayahnya Ayu.
Ayahnya Ayu itu juga meminta Agung dan Ayu untuk kembali ke rumah. Namun Agung memutuskan untuk tetap tinggal di base camp sampai Alfian ditemukan. Akan tetapi, Agung juga harus lebih dulu mengantarkan Ayu untuk pulang, sebab dia masih dalam masa pemulihan. Agung pun bergegas untuk mengantarkan Ayu pulang ke rumahnya. Setelah itu, Agung kembali lagi ke base camp tersebut. Butuh waktu kurang lebih 1 minggu untuk menemukan Alfian, ucap ayahnya Ayu. Di sisi lain, ayah Ayu pun kemudian melakukan ritual untuk bisa menyelamatkan Alfian. Ia melakukan ritual tepat di bawah kaki Gunung Merapi. Ayah Ayu tidak turut serta dalam pencarian ke atas, melainkan ia menggunakan kekuatan supranaturalnya yang dimilikinya untuk menemukan Alfian. Dalam hal ini, baik Agung, Roni, ataupun Rama, tidak ada yang berani menghubungi keluarga Alfian. Sebab ayah Alfian memiliki penyakit jantung kronis. Jika ia mendengar kabar yang tidak mengenakan, sakitnya tersebut bisa kambuh dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, mereka semua milih untuk bungkam sampai Alfian benar-benar ditemukan. Setelah Agung berhasil mengantar Ayu kembali ke rumahnya, Agung pun kemudian mendampingi ayah Ayu untuk melakukan ritual-ritual bersama orang pintar di daerah tersebut. Dalam hal ini, Agung percayakan semuanya kepada ayahnya Ayu. Ia berharap agar Alfian segera ditemukan. Sebab dalam hal ini, Alfian tidak salah. Ia hanya kurang berhati-hati. 1 minggu pun berlalu. Pencarian Alfian belum dihentikan. Namun ada arahan dari ayahnya Ayu agar para pencari bisa berfokus di Pasar Bubrah. Tepatnya di tempat yang paling berbeda di antara tempat yang lainnya. Di sana mereka akan menemukan Alfian tergeletak. Benar saja. Saat para rombongan datang ke tempat yang diarahkan oleh ayahnya Ayu, mereka menemukan Alfian tergeletak tak sadarkan diri. Mereka sangat lega sebab Alfian berhasil ditemukan, meskipun kondisinya tidak sadarkan diri. Saat itu, Alfian dibawa oleh segerombolan penduduk lokal untuk dibawa ke balai pengobatan terdekat. Syukurlah, saat ini Alfian berhasil diselamatkan. Entah bagaimana caranya, Alfian bisa keluar dari maut. Semua terjadi begitu cepat. Bahkan Alfian sendiri sulit untuk mencernanya. Tentu dalam hal ini, takdir Tuhan sedang berpihak kepada Alfian. Alfian pun selamat. Selang beberapa bulan setelah kejadian ini, kondisi Ayu semakin buruk, sementara kondisi Alfian semakin hari semakin membaik. Kini si Ayu kerap kali mengigau hal-hal yang tidak sepatutnya. Ia pun tidak mendapatkan kesadaran akan dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, kami berlima tidak lagi pernah saling bersua. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar mengerti alur ceritanya. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman, semoga sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.